dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya nas'aluka waliyukim al-adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'u la'in ya nyala enggak? Anda udah kan Ustaz matiin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adal mu'adhin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin wakhtim bi ahsani khitam idza danal insiram wa hana hinul himam wa zada rashul jabin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ini suara ini kedengeran enggak? Kedengeran enggak suara ini? Sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita hadir di sini, mudah-mudahan kita selalu dalam dilindungan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan kepada keluarga-keluarga kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, semoga segala hajat dan keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada orang keluarga kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga, Allah jauhkan daripada kuburnya siksa api neraka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kemarin 2 minggu yang lalu kita ngebahas tentang, pada sekarang ini kita membahas tentang pasal yang baru. Pasal yang baru yaitu faslun. Adapun ini fasal, adapun ini bagian.
Oh, kurang tahu halamannya berapa di situ. Beda kitab soalnya. Kalau misal kemarin udah selesai ditekuk aja nggak kenapa-napa, kitab diketekuk. Asalkan jangan dilempar, jangan dibanting. Dan kalau seandainya kita biasanya kalau misalnya tahlilan Jumat, malam Jumat, itu Yasin tuh buku Yasin, kitab Yasin jangan ada di lantai. Kalau misalnya kita udah selesai baca Yasin, seenggaknya misal depan kita ada aqua, taruh Yasin itu di atas aqua. Jangan kita geletakin, apalagi misalnya nih, ini misalnya Yasin, pengen ngoper ke orang, gini, kagak boleh, nggak adab maksudnya, nggak punya adab. Bismillahirrahmanirrahim. Terusan kemarin, faslun. Adapun ini fasal, tahrumu as-sholatu, haram melakukan sholat. Maksud di sini sholat sunnah. Tahrumus sholatu, haram melakukan sholat sunnah, allati yang laisalaha sababun, tidak mempunyai sebab. Kita melakukan sholat itu nggak punya sebab di waktu tersebut. Mutaqaddimun, yang terdahulu, wala muqarinun, dan bukan yang bareng. Fi khamsati awqat, ada 5 waktu. Jadi 5 waktu ini kita haram buat melakukan sholat sunnah. 5 waktu ini kita haram buat melakukan sholat. Nah, di sini dijelaskan al makna anna sholata allati laisa laha sababun mutaqaddimun 'alaiha wala muqarinun laha. Ada yang namanya sholat itu sebab, ada sebab sholat itu. Ada yang sebabnya lebih dahulu, ada juga sebabnya yang berbarengan. Kayak misalnya gini, sholat istikharah. Sholat istikharah itu kita pengen melakukan sholat istikharah karena sebab memilih 2 urusan, 2 masalah. Contoh begini, perempuan si A, perempuan si B, yang bakalan kita pilih, yang bakalan kita nikahin, A sama B. Itu kan sebabnya. Nah, habis kita mendapatkan permasalahan sebab tersebut, habis itu baru kita melakukan sholat istikharah. Kira-kira kita ngelakuin sholat istikharah dulu apa punya masalah dulu? Punya masalah dulu baru sholat istikharah. Itu namanya sholat sunnah yang sebabnya lebih dulu. Sholat sunnah yang lebih dulu. Kayak misalnya begini, sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu, habis wudu nih, habis kita wudu, itu disunahkan buat sholat sunnah. Kira-kira sholat sunnah dulu apa wudu dulu? Wudu dulu. Wudunya ini adalah sebab. Nah, kita melakukan sholat sunnah wudu sebab kita berwudu. Jadi sebelum kita melakukan sholat sunnah wudu, kita melakukan wudu. Jadi sebabnya di awal. Jadi sebab dulu baru sholatnya. Kayak istikharah, sebab dulu baru istikharah, kayak begitu. Kayak misalnya sholat sunnah tawaf. Yang pernah umroh ini, kira-kira tawaf dulu apa sholat sunnah dulu? Tawaf dulu. Habis tawaf kita baru sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti di sini bisa pergi umroh semuanya. Nah, itu sholat sunnah yang punya sebab duluan, habis itu baru sholat sunnahnya. Terus juga ada sholat sunnah yang berbarengan dengan sebab. Kayak misalnya begini, wallati sababuha muqarinun kal istisqa, seperti kita sholat istisqa. Nah, yang namanya sholat istisqa itu kan sholat minta hujan. Udah berapa lama nih misalnya, udah berapa lama kita nggak ngelakuin kita nggak keturunan hujan. Karena kita ngerasa udah berapa lama kagak keturunan hujan, akhirnya kita melakukan sholat istisqa, sholat sunnah minta hujan. Kira-kira pas kita lagi sholat itu masih turun, udah turun apa belum hujannya? Belum. Oleh karena itu kita sholat istisqa, sholatnya berbarengan minta hujan. Kemudian contoh lain,
ada sebab yang berbarengan kita harus melakukan sholat tersebut. Contoh, gerhana. Nah, pernah kan di masjid ini melakukan sholat gerhana bulan? Gerhana bulan. Pas kita melakukan sholat gerhana bulan, kira-kira itu di atas ada gerhana nggak? Berbarengan dengan gerhana. Pas gerhana itu mulai, misalnya nih, gerhana jam 6 lewat 5. Kita melakukan sholatnya jam 6 lewat 5 juga. Jadi sholatnya berbarengan dengan sebab. Kalau tadi sebabnya dulu baru sholat wudhu dulu baru sholat. Kemudian ada juga kayak begini, sholat tahiyatul masjid. Kan ada yang saya bilang tadi, ada sebab dulu baru sholat. Kemudian ada yang kedua, sebab berbarengan dengan sholat. Kalau tadi wudhu dulu sebab, baru melakukan sholat. Kemudian kayak tadi lagi sholat sunnah tawaf dulu baru sholat. Kalau sholat gerhana, pas berbarengan dengan gerhana, kita yang di bawah lagi sholat. Kira-kira sholat tahiyatul masjid, kita masuk masjid duluan apa sholat dulu? Masuk masjid duluan. Kita kalau seandainya di luar di jalanan misalnya, di jalanan kita pengen niat sholat tahiyatul masjid, kira-kira sah apa enggak sholat tahiyatul masjidnya? Di luar jalanan kita pengen sholat tahiyatul masjid, enggak sah. Karena kenapa? Kita belum masuk ke dalam masjid. Setelah kita masuk ke dalam masjid, baru kita sholat tahiyatul masjid. Jadi sebabnya dulu kita masuk ke dalam masjid. Nah, jadi ada 5 waktu yang diharamkan kita melakukan sholat, kecuali sholat tersebut tadi. Sholat tersebut yang sholat sunnah wudhu, kapan aja kita boleh ngelakuin. Sholat sunnah tahiyatul masjid, kapan aja kita boleh ngelakuin. Kemudian sholat sunnah tawaf, kapan aja kita boleh ngelakuin. Nah, kemudian sholat sunnah yang tadi istisqa, kapan aja kita boleh ngelakuin. Kapan aja sih 5 waktu yang diharamkan buat kita melakukan sholat? Yang pertama kita diharamkan buat melakukan sholat inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, misalnya waktu sholat subuh habis, matahari ini udah terbit nih, ini laut misalnya, ini matahari. Ayo minta doanya buat kakek saya almarhum. Oh iya, baru meninggal. Ya. Ketika matahari terbit, jadi ketika matahari terbit kita haram buat melakukan sholat sunnah. Kayak misalnya begini, di sholat subuh ada nggak sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah? Ada. Sholat asar? Ada. Tapi sholat subuh ada ba'diyah apa enggak? Enggak ada. Asar? Enggak ada. Asar enggak ada ba'diyah. Kalau kita ngelakuin ba'diyah subuh sama asar, haram. Contoh begini, misalnya gini, boleh gak kita biasa nih sholat sunnah qobliyah subuh, biasa ngelakuin sholat sunnah qobliyah subuh. Tiba-tiba kita bangunnya pas lagi komat kita langsung wudhu pergi ke masjid. Yang biasanya kita ngelakuin sholat sholat qobliyah subuh, karena di sini jamaah, kita akhirnya langsung ikut sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, setelah salam, zikir, doa, setelah itu kita boleh gak mengqadha sholat qobliyah subuh? Boleh. Contoh begini lagi, misalnya kita jam 11 tidur, jam 11 misalnya habis maghrib tidur, bangun jam 6 pagi, berarti kita kan belum sholat isya sama belum sholat subuh. Kan kata dia ketika matahari terbit haram buat ngelakuin sholat. Kalau sholat wajib mah tetap dia boleh ngelakuin sholat. Kalau seandainya udah jam 6, berarti kan waktu subuh udah habis, berarti subuhnya qadha, isyanya
qadha. Sampai kapan? Indatul isyamsi, dari terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai terangkat matahari tersebut, qadra rumhin, setinggi anak panah. Contoh begini, ini laut. Ini laut. Kan matahari terbit misalnya nih. Berarti waktu sholat subuh udah habis. Nah, ketika matahari terbit ini, kita nggak boleh ngelakuin sholat sunnah. Nggak boleh.